Kamu? Maaf tuan, tagihannya belum dibayar. Reporter baru saja foto, masih hangat. Bagus. Cepat kirim ke media. Bukannya baru saja dibeli? Jadi gimana ketemu calon mantuku? Kalau dikirim, Pak Carlos bisa menghabisiku. Jangan bunyikan alarm. Kalau terjadi keributan gimana? Dan diputus gimana? Terakhir kali, orang yang gak nurut sama aku, gimana nasibnya? Demi kebahagiaan Pak Carlos, kulakukan semua perintah Nyonya. Anak pintar, cepat kerjakan. Permisi. Ekspresi ini mirip aku waktu masih muda. Selamat pagi Pak Carlos. Wah, ganteng banget. CEO kita masih lajang dan aku punya kesempatan. Ada gosip CEO dan asistennya. Wah, menarik sekali. Coki, sudah dapat yang kuminta. Coki, sudah dapat yang kuminta. Gina, wanita, 26 tahun. Lajang, asisten aktor Sofyan Jello. Terkenal mania kerja. Gina? Itu saja? Itu yang kamu sebut informasi. Dia berasal dari mana? Di mana dia tinggal? Cari semuanya tentang dia. Siap. Pak Carlos, demi kebahagiaan kita semua, maafkan aku. Tiba giliran kau berkomplot untuk membangkang. Bagus. Ternyata benar mereka itu pasangan. Apa kamu ini sedang bercanda? Kamu ini benar-benar bodoh. Ayah, jangan kecampur. Aku gak akan kembali. Gadis ini terasa tidak asing. Pak Sofyan, ini gosipmu, ini hobimu, ini yang kau mau. Ini kesukaanmu kan? Maksudmu apa? Aku keluar. Ngomong apa? Aku mau keluar. Keluar? Kenapa mendadak? Kamu gak boleh keluar. Kalau kamu keluar, aku gimana? Gina, apa-apaan kamu ini? Aku mau keluar. Selanjutnya, aku dengan kalian gak ada hubungan lagi. Kamu bisa kerja sepuasnya. Jadi, kamu mau coba main-main denganku? Otakmu bisa lebih tinggi dari badanmu. Paling gak sedikit aja. Akhirnya aku bisa bebas. Kak Sofyan, lihat dia. Berani banget dia bicara seperti itu. Gina si mania kerja itu gak mungkin keluar. Nih, cek penyebabnya. Akhirnya utangku bisa lunas. Yes! Halo? Hamil? Cewek matre. Dasar playboy. Gimana? Berapa yang kamu mau? Berapapun gak mau. Bagus, cewek matre ini akhirnya menunjukkan mukanya. Anakku bawa. Berapapun yang kamu mau, isi sendiri. Aku gak butuh uang. Dia anak dari keluargaku. Anak? Aku akan jadi nenek. Dia juga anak dari keluargaku. Gak mungkin kubiarkan darah keluargaku ditelantarkan. Awalnya keluargamu gak sebanding dengan keluargaku. Tapi siapa yang membiarkan ini terjadi? Aku juga ragu kamu bisa merawat anak. Anak itu nggak berdosa. Jadi anak itu aku bawa. Jutaan pun aku nggak mau. Kamu? Apa? Mau ngambil anaknya aja. Jangan pikir bisa ambil anak keluargaku. Kenapa bisa aku punya anak nggak berguna kayak gini? Cepat siapkan pesta pertunangan. Kalau enggak, mantu dan cucuku bisa dihancurkannya. Nona Gina, karena kamu nggak ngasih Helga ketemu sama Boni, jadinya sekarang dia nggak mau makan. Kebetulan Helga hamil, jadi aku bawa Helga ke rumahku sampai lahiran. Itu yang terbaik. Kamu mau minta berapa? Sebut saja angkanya. Kucing sampah keluargamu menindas kucingku, dan aku harus membalasnya. Rumah sakit.
Biaya rumah sakit ini sekitar 1 miliar. Dan kau harus segera ambil keputusan. Kalau enggak, Bu, akhirnya aku lunasi semua hutang. Kita bisa hidup dengan bahagia. Kenapa bisa jadi begini? Jadi dia banting tulang cari uang karena... aku salah paham. Gina. Kenapa sih kamu bodoh banget keluar dari kerjaan? 1 miliar. Kenapa kamu nggak ambil? Kan dikasih Playboy itu 2 miliar. Ternyata Kamarnya kecil, bagaimana kamu mengaturnya? Baik, aku segera ganti. Kesal. Kalian... Kamu pasti Gina kan? Cantik banget. Penyakit ibumu aku sudah bicara dengan dokter. Kamu tenang saja ya. Hah? Oh betul-betul, kami segera atur jadwal operasi. Maksud kalian apa? Aku ibunya Carlos. Jadi penyakit ibumu tanggung jawabku. Kamu sekarang harus menjaga dirimu sendiri, ya? Playboy! Aku nggak bermaksud gitu. Anakku yang playboy itu sepertinya butuh bantuan. Jangan cemas, aku akan beri pelajaran pada anak bodoh itu. Sepertinya ibunya tahu anaknya seperti apa. Baiklah, yang penting bukan masalah besar. Nggak perlu berlebihan. Kamu salah. Sudah hamil masih bilang bukan masalah. Gak bisa ini, kamu harus segera menikah. Percayalah, dia pasti akan bertanggung jawab. Helga, maaf merepotkan. Nggak nyangka kau masih beri hadiah besar untuk ibu. Maafin ibu ya. Aku minta maaf ya. Ini memalukan. Lagi pula itu bukan salahku. Gak bisa berkata lagi. Dia ngaku dirinya malu ke semua orang. Jangan cemas, kamu akan mendapatkan yang seharusnya milikmu. $1 miliar? $1 miliar? Orang gak guna itu kasihan juga. Punya ibu yang sudah gila. Mungkin aku harus acting ikutin alur. Terima kasih tante. Kalau gitu aku terima uangnya. Berhasil. Pestanya ala barat atau timur ya? Harus siapkan kamar cucu laki-laki atau perempuan. Baguslah kalau begitu. Harus segera bersiap. Bagaimana kalau kembar? Masih belum pergi juga. Oh, lupa. Belum ganti kamar. Nggak perlu. Ibuku di sini baik-baik aja. Kalau ganti kamar dia bisa nggak nyaman. Betul juga. Kalau ganti kamar kan aku yang tetap bayar. Aku pergi dulu ya. Harus siapkan beberapa urusan. Tunggu aku ya. Baiklah. Nyonya Meli, hati-hati di jalan. Laporan medis ini punya siapa? Orang ini jelas-jelas sakit jantung. Ini dari pasien sebelumnya. Laporan medis untuk kamar ini aku belum sempat ambil. Lupakan. Atur orang jaga di kamar ini. Kita harus benar-benar rawat pasien ini. Ya sudah. Zaman sekarang yang kayak gini bisa jadi asli. Halo, Pak Sofian Jello? Bukannya kamu keluar? Ngapain masih telepon? Aku yang bantu Pak Sofian sekarang. Kamu pasti menyesal. Tunggu. Dia gila ya? Punya otak cuma buat dipajang aja. Berani ngelawan aku. Sudah terlanjur keluar, sekarang nggak punya uang. Sial. Helga. Masih ada Helga. Helga, maafkan ibu. Cuma perlu telepon si playboy itu. Sengaja nggak diangkat. Ternyata kucing dan majikannya sama aja. Cah. Mantuku cantik banget. Anakku sudah 30 tahun. Tapi kenapa masih jomblo? Berita itu cuma dilebih-lebihkan. Sudah sampai nempel bibir. Dilebih-lebihkan dari mana? Kamu bohongi ibu. Itu cuma salah paham. Jangan cemas, segera ku bereskan. Kamu mau hapus berita itu? Kamu bisa mikir nggak? Bereskan apanya? Umurmu itu sudah 30 tahun. Apa salahnya sama umurku? Kamu ganteng dan banyak uang. Sudah 30 tahun masih jomblo. Akhirnya ada gadis juga yang mau sama kamu. Lebih baik jangan. Kamu bereskan dulu berita pernikahan. Harusnya kamu pikir gimana cara dapetin hati dia.
Ayah. Nyonya Meli, dokter bilang Nyonya nggak boleh banyak pikiran dan harus banyak istirahat. Kalau nggak, bisa makin parah. Aku pasti dihukum oleh surga. Waktu muda suamiku menindasku. Sudah tua pun ditindas anakku. Hidupku memang sial. Biar aku telepon rumah sakit. Gak usah, aku sudah pastikan kalau dia itu menantuku. Kalau enggak, aku nggak mau ke dokter dan minum obat. Ambil saja nyawaku. Bu, aku dan gadis itu nggak ada hubungan. Mana mungkin nikah sama dia? Ayahnya sampah, anaknya juga sampah. Semuanya menipuku. Benar-benar keluarga sampah. Ambil nyawaku. Oke. Ke rumah sakit dulu. Nanti aku nikahi dia. Baik. Bu, Waktu mendengar kamu ingin menikahinya, badanku tiba-tiba jadi baikan. Kamu cepat pergi. Nanti biar Coki yang mengantar ke rumah sakit. Hah? baik. Anak itu mau main-main denganku. Tempat biasa, bahas pernikahan. Cepat tanda tangan. Nggak mau. Angka yang aku kasih sudah bagus. Tanda tangan. Syaratnya kamu nggak bawa anak. Kamu jangan mimpi. Kamu yang jangan serakah. Oke. Dengan syarat pihak pertama salah. Selamanya nggak boleh ambil Helga dari pihak kedua. Catatan, Gina adalah majikan dari anak-anak kucing. Pihak kedua adalah Gina. Kartu ini isinya 1 miliar. Ini surat nikah palsunya. Ingat, kamu tanggung jawab untuk membuat ibuku senang. Nggak perlu cemas. Cuma harus acting aja kan? Nggak nyangka si playboy ini bisa berbakti. Aku akan bantu dia. Cewek matre. Itu benar. Pak Bos ini emang benar. Gadis ini, kenapa perbedaannya sangat besar ya? Halo? Aku sudah buat surat nikah. Katanya sudah buat surat nikah. Hah? Carlos dan dia sudah buat surat nikah. Sudah sah. Sudah sah? Kalau mereka udah nikah, harusnya kamu bahagia. Kenapa dia bisa nikah? Bukannya ini yang kamu mau? Mana bisa dia menikah tanpa aku? Gak bisa. Enggak. Karena aku gak ngeliat, jadi gak berlaku. Mereka harus nikah ulang. Nyonya, masih ada pesta. Masih ada cucu. Pembuatan surat nikah gak perlu dibuat ulang. Terus kenapa kamu masih di sini? Cepat siapkan semuanya. Ayo jalan. Tante, Tania, kebetulan kamu datang. Ayo temani aku beli perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi? Iya, Carlos sudah nikah. Aku akan menjadi seorang nenek. Apa? Dia sudah menikah? Aku berharap ayah dan ibu bisa sehat selalu. Dasar anak lugu, doa ulang tahun ini seharusnya... Kamu ini ngomong apa? Permohonan Gina pasti akan terwujud. Tiup lilinnya sekarang. Oke. Ayah, kamu harus jaga ibu. Operasinya sudah berhasil, kamu bisa tenang. Terima kasih, dokter. Gina, punya permohonan lain ya? Aku mau jadi seorang desainer. Kamu pasti jadi desainer terbaik di dunia ini. Terima kasih, Ayah. Ayah, akhirnya aku bisa mewujudkan mimpiku. Harus gigih. Awal perjalananku harus semangat. Tolong kerjakan file ini. Serahkan sebelum pulang kerja. Baiklah. Ternyata semakin tinggi mimpiku, semakin terbalik kenyataannya. CEO Franco sudah datang. Siapa perempuan yang bareng dia? Tania? Perempuan yang sama CEO Franco itu bukannya aku masih punya kesempatan, bukan?
Dia itu Tania, mantan pacarnya. Nyerah saja. Dasar naif. Cuma ngejar laki-laki. Harusnya karir yang dikejar. Perhatian semuanya, perkenalkan pengawas baru kita. Mari kita sambut Ibu Tania. Gina, mantan asisten Sofia Angelo. Sekarang dia punya kerjaan baru di perusahaan ini, Grup Franco. Cewek matre, kenapa bisa di sini? Gawat. Satu kantor sama si Playboy. Nanti orang-orang tahu kalau kita pura-pura nikah. Bisa gawat. Mohon bantuannya semuanya. Tunggu saja. Gawat. Harus gimana sekarang? Toki, Siapa? cepat cari tahu kenapa Gina bisa kerja di sini. Dia lewat tahapan wawancara seperti biasa. Cepat cari kesalahan dan pecat dia. Hah? Kalau Nyonya tahu tentang ini, aku pasti habis. Kenapa? Kamu nggak mau dengar perintahku lagi? Siapa? Segera dipecat. Habislah aku. Carlos, bawa Gina hari ini untuk tinggal bersamaku. Bu, dia sedang kerja. Lagian, rumahmu terlalu jauh. Terlalu jauh. Aku sudah cek, dia kan sudah dipecat. Dia banyak waktu. Infonya salah. Sayang sekali. Sebagai desainer, sangat tepat kerja di perusahaan ini. Pulang pergi kerja juga bisa sama-sama. Oh ya? Malam ini bawa Gina untuk makan di sini. Hah? Coki, Siapa? jangan pecat dia. Apa? Aku bilang jangan pecat dia. Oh, baik. Ngapain masih di sini jadi tiang bendera? Baik. Beres. Berikutnya jangan ada muncul masalah lain lagi. Ayah, akhirnya aku bisa mewujudkan mimpiku. Ini tes orientasi untukmu. Kalau nggak beres, nggak usah kerja lagi. Baiklah. Bukannya ini untuk nyusahin kamu aja. Proyek ini dikerjakan beberapa orang juga nggak beres. Kamu itu baru join. Siapa yang kasih tekanan ini? Apa dia itu si Playboy? Halo? Malam ini ketemu ibuku. Bu, Menantuku. Mantuku, kau sudah datang? Tante. Jangan panggil tante, panggil ibu. Kenapa pakai sepatu hak tinggi? Gak bagus untuk kesehatanmu. Carlos, ambilkan sendal. hah? Tadinya aku dengar kamu dipecat. Aku sedang mengatur sesuatu. Siapa sangka, saat Tuhan menutup pintu, bersamaan itu ada nomor telepon tukang kunci di sebelahnya. Bagus sekali kamu dan Carlos kerja bersama. Gimana rasanya? Perhatikan sikapmu dalam bekerja. Bagus. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku punya satu permintaan. Aku harap bisa cepat menggendong cucu. Cucu perempuan juga nggak apa-apa. Aku bukan pemilih. Gina, kamu lihat. Baiklah. Kalau bukan aku yang ke neraka, siapa lagi? Oke. Aku akan lahirkan anak. Lucu dan imut. Omong kosong apa itu? Aku cuma buat ibumu senang, sesuai perjanjian. Berhenti. Apa pedulimu? Biarkan saja. Gina, mulai sekarang semua kerjaanmu biar Carlos yang kerjakan. Kamu di kantor, bebas lakuin apapun. Kamu ini seorang desainer kan? Aku akan dirikan perusahaan desain. Kamu jadi bosnya. Tante ini baik, tapi kenapa bisa jadi gila? Gak perlu. Sekarang pun udah cukup. Terjadi sesuatu di kantor. Kita harus segera kembali. Aku akan kembali nanti ya. Sering-sering mampir ya. Hati-hati ya di jalan. Sakit tahu. Jangan bilang aneh-aneh ke ibuku. Ya Tuhan, aku kan lagi tolong kamu. Air susu dibalas air tuba. Dan juga
Kesehatan ibumu kurang baik. Jangan buat dia marah lagi. Apa? Aku tahu, semua ibu pasti ingin anaknya sukses. Tapi pura-pura kaya, nggak cocok untukmu. Aku pura-pura? Pura-pura apa? Dasar laki-laki, pasti nggak mau kehilangan muka. Nggak perlu dilanjutkan. Sudah. Ternyata kita kerja di kantor yang sama. Maaf merepotkan, harus pura-pura nggak saling kenal. Bantuanku hari ini sudah beres kan? Sampai jumpa. Coki, beritahu departemen desain, jangan mempermudah pekerjaan Gina. Gina, Bu, aku kangen ayahmu. Kalau kamu punya kehidupan yang baik, aku bisa pergi dengan tenang. Bu, kamu akan hidup sampai 100 tahun. Kamu akan lihat aku nikah dan punya anak. Kamu akan bantu aku rawat mereka. Baiklah, ibu akan berusaha untuk tidak membebanimu. Akhirnya ketemu Gina. Aku sangat kangen banget. Kamu ngapain kesini? Apa nggak cukup gosip yang kamu buat? Kau tinggalin aku harus gimana? Jangan. Gina, Dia... Halo Tante, aku Sofian Jello. bukan saatnya Aku ngobrolin ingin kerjaan. ngobrol. Bu, aku pergi dulu. Pergi dulu Tante. Cepet pergi. Cepet pergi. Hei, kamu. Mau kamu apa? Aku ingin bawa kamu ke kantor. Aku udah keluar, aku nggak mau balik lagi. Hah, kamu mau jadi desainer kan? Di kantorku saja, nanti ku berikan proyek. Kamu... Gina, aku suka kamu. Kamu udah gila ya, Sofian? Mau apa lagi? Apalagi, apapun yang kau mau pasti ku penuhi. Aku pasti mendukungmu. Bilang saja. Ada masalah apa sekarang? Gak ada. Kenapa kamu pikir kayak gitu? Alergi kucing, gak bisa makan mangga, gak suka dipanggil anak manja, dan lain-lainnya. Dan skandal mana saja yang gak aku bisa beresin. Aku sudah berpura-pura lemah 8 kali, tegas 5 kali, ditampar 6 kali, disiram air dingin 9 kali, dan terus digangguin Nili. Kamu mau aku gimana, Pak Sofian? Aku belum kepikiran. Pintunya di sana, sekarang silakan keluar. Dadah. Maki mantan bos, asik banget. Ada apa Pak Carlos? Bukannya kamu bilang butannya sudah mempersulitnya? Apa kamu nggak tahan ingin menolongnya? Kenapa kamu seperti itu? Menurutku dia sangat hebat. Dia nggak butuh bantuan. Ibu dan anak ini benar-benar serupa. Raja seperti harimau, Ibu Suri seperti serigala. Kak Sofian, Apa aku seburuk itu? Di mana Gina? kenapa bahas dia lagi? Aku memang seburuk itu. Lagi-lagi Gina. Dia harus kuhabisi. Hei Jalang, Yuli, ini di kantor. Mau apa kamu? Mbak Betina sudah pergi masih saja menjilat. Mbak Betina. Mungkin mimpimu yang terlalu tinggi. Padahal kamu itu cantik sampai setan aja kabur lihat muka kamu. Gina, masuk. Kamu dipecat. Ini kompensasimu. Dipecat? Kita nggak mau punya karyawan yang bawa hal buruk untuk perusahaan. Kehebohanmu sudah sampai semua telinga. Haruskah aku toleransi? Selain itu, perusahaan sudah punya kandidat orang desain baru dan terkenal. Keluarlah. Kompensasinya sangat tinggi. Terima kasih untuk kebaikan Ibu Tania. Kalau ingin mendapatkan hati pria, harus lebih inisiatif. Sudah habisin waktu kerjaku, hati-hati. Jangan memperburuk keadaan. Untukmu saja. Ih, kesel banget. Liatin apa? Dasar gila. Pak Carlos,
Gawat. Kenapa? Kamu gila ya? Nggak usah panik. Tolong Pak, dengarkan aku dulu. Istrimu sudah diusir. Pertama, dia bukan istriku. Kedua, dia kenapa? Orang yang buat keributan dengan dia, jadi dia dipecat. Barang-barangnya sudah dikemas. Kamu bisa kerja nggak? Bukannya bilang dari tadi? Barusan bilang jangan panik. Kenapa kamu sekarang panik? Kenapa balik lagi? Bukannya kamu mau menolong dia? Dia sudah biasa menderita. Kamu? Aku kasih tahu, kejadian tadi malam jangan sampai terulang. Saat dia sudah marah, bahkan tentara ataupun iblis sekalipun nggak bisa menahannya. Pak Carlos, pertama, berhentilah seolah kamu nggak peduli. Kedua, dia sudah pergi. Tenanglah, dia nggak akan terima harga dirinya diinjak-injak. Pasangan macam apa ini mereka? Berani-beraninya menindas mantuku. Ayo, kita habisi jalang ini. Dia harus rasakan gimana rasanya dicambuk dan disiram disinfektan. Hah? Kita berdua? Oh iya, ini kan urusan anakku. Berarti ini di luar batasku. Kamu pergi dan peringatkan anakku. Sudah, tapi dia nggak mau. Apa? Kenapa dia nggak mau belain? Oh, menantuku yang malang ini. Aku harus pergi dan nenangin dia. Nyonya, tunggu. Di saat ini Pak Carlos yang harus bergerak. Kalau Pak Carlos nggak bisa selesaikan, barulah Nyonya keluarkan jurusmu dan habisi dalam satu serangan. Bagus. Aku harap asuransiku nggak perlu dipakai untuk membereskan kasus ini. Selama kamu membantu, aku akan tenang. Kalau begitu, aku permisi. Baik, kalau begitu pergilah. Baik. Pasangan ini nggak punya harapan. Semuanya bergantung padaku. Sabar. Aku penasaran mereka lagi apa sekarang. Apa maumu? Aku sekarang lagi sibuk. Tania mau ganti orang desain yang baru. Apa butuh bantuanku? Apa yang bisa kamu bantu? Apa maumu? Aku cuma penasaran siapa kamu sebenarnya. Tania? Kamu harusnya panggil dia Ibu Tania. Aku... Kamu sebenarnya siapa? Kenapa? Hah? Bercanda? Bisa-bisanya bertingkah kayak bos. Tapi nama belakangmu juga Franco. Nama belakang CEO juga Franco. Kamu gak mungkin saudaranya kan? Bukan, itu semua mana mungkin. Baguslah. Kamu tahu? CEO Franco itu dan asistennya, mereka itu berpacaran. Reaksi kamu lebay. Kamu gak tahu ya? Hah? Kamu bukan asisten yang digosipin kan? Betul juga, kalau nggak kenapa dia pura-pura nikah. Kalau nggak gini, dia nggak mungkin muncul di perusahaan dan juga panggil Ibu Tania dengan namanya. Ternyata benar. Bukan begitu, kamu salah sangka. Aku dan dia nggak ada apa-apa. Tidak. Jangan cemas. Aku nggak akan bocorin. Hah? Aku senang kamu bisa jujur. Aku punya cara untuk selesaikan Tania. Tenang saja. Dadah. Coki, batalin semua acara besok. Kalau aku tolong dia, aku idiot. Bodoh. Pak, Bone akan segera jadi ayah. Kamu kapan? Satu kata lagi dari mulutmu, kukirim kau ke kutub utara untuk jualan es. Ngapain kesini lagi? Kamu sudah dipecat. Cantik banget. Sayang cuma jadi manajer. Kamu harusnya jadi aktris. Kamu bisa dapat piala Oscar. Anjing liar dilarang masuk kemari. Aku benar-benar nggak tahu kapan aku pernah menyakitimu sampai kamu rudung seperti itu. Tapi aku cuma mau bilang, kenapa kamu nggak ngajak aku kembali dengan sopan? Asisten desain rendahan ingin diangkat. Hari ini adalah hari yang penting. Seorang bintang besar akan datang. Hati-hati, kamu akan kehilangan muka. Kamu nggak bisa kerja di industri kreatif lagi. Apa benar? Lihatlah nanti. Selamat datang semuanya, aku Tania, manajer desain grup Franco. Kami selalu mencari kandidat berbakat. Kolaborasi dengan bintang rahasia ini diundang secara pribadi oleh saya. Saya harap bisa membuat suatu karya baru dengan bintang nasional ini dan membuat brand kami berada di level lebih tinggi. Beliau sudah hadir di tempat ini. Mari sambut dengan tepuk tangan meriah.
semuanya, aku Chenny. Halo semuanya, aku Chenny. Awalnya, aku ingin melangkah secara perlahan. Tapi sejak Ibu Tania memperhatikanku, aku sangat senang. Tentu aku memperhatikanmu. Bersikap normal, dan tersenyumlah ada reporter. Tidak masalah. Aku tetap atasanmu. Kita lihat saja nanti. Kamu berani undang aku tanpa cek profil? Baiklah, aku tunggu. Coba saja semua jurus yang kamu punya. Pasti akan kukabulkan. Kita sambut Chenny bergabung dengan tim kita. Pak Carlos. Apa? Gina adalah desainer nasional ternama yang Tania undang. Ini serangan balik. Keren. Aku tahu dia tidak akan gampang nyerah. Kenapa kamu lebih senang dari dia? Keluar, kerjakan perkembangan kontrak kerja ini. Kenapa akhirnya selalu aku yang susah? Ngakak banget, listrik 220 volt aja nggak bisa nyeremin. Dasar nggak masuk akal. Kalau makan ikan bisa pintar, semua ikan di lautan udah habis dimakan dia. Dasar tolol. Cuma banyak ngomong, otak nggak ada. Biar dia nyesel nanti. Mau balas Gina? Aku bantu. Ternyata kamu. Kenapa? Gak apa-apa, cuma ragu aja. Kamu baru kalah telak dari Gina. Masih bisa bicara sombong di depanku. Jika aku punya info, Gina sudah menikah. Hah, kamu bilang apa? Gina sudah menikah? Apa kita bisa kerjasama? Gina ternyata sudah menikah. Dia sudah nyerah dalam pertunangan Kak Sofian dan nikah dengan orang lain. Pertunangan dengan Kak Sofian? Pertunangan dengan Kak Sofian? Sofian Jello anak tertua dari keluarga Jello. Dia ribut dengan keluarganya dan masuk industri hiburan. Tunangannya cuma satu, yaitu putri tunggal dari keluarga Hugo yang bangkrut karena ulahnya sendiri. Jadi Gina... Aku gak bilang apa-apa tentang ini. Oke? Kamu mau bantu gimana? Kita kerjasama untuk hancurkan Gina. Setuju. Ayo ke sini, bantu aku. Coba lihat ini cukup nggak? Kamu mau apa? Bawa ke mobil, kita pergi ke besan. Hah? Hati-hati ya, ini koleksi berharga milikku. Pak Carlos, aku mesti gimana? Bisa ketahuan nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Gak boleh sampai kebongkar. Coki, baju dan riasanku hari ini bagus nggak? Cantik. Tapi kita ganti hari saja ya? Ganti hari? Mana bisa? Jangan-jangan lagi kasih info ke seseorang. Gak ada. Lebih baik hari ini saja. Hari baik. Hari beruntung. Gawat. Halo Gina. Pak Carlos, gawat. Apa? Hah? Cepat. Hah? Aku sudah lelah. Kamu kenapa belum kemari? Hai Besan, apa kabar? Maksud Besan kalian ini siapa? Bu, Gina. Oh, menantuku. Mantu. Habis. Bersiap penembakan massal. Kenapa, Gina? Carlos, kenapa berdiri saja? Kemari dan sapa mertuamu. Hah? Mertua? Bu, dengar dulu aku jelasin. Gawat, medan perang. Mertua? Kamu? Gina, kamu. Ibu. Sini, Bu. Ibu. Apa yang terjadi? Kenapa tarik aku keluar? Bu, ibunya Gina baru keluar rumah sakit. Belum tahu tentang pernikahan kita, jadi hati-hati.
Dia bisa saja ketakutan. Kenapa kalian begini? Terus kita... Nyonya, utamakan gambaran besarnya. Bu, dia itu pacarku. Terus kenapa ibu dia? Bu, dengerin dulu. Ibunya adalah kelainan jiwa. Kita begini cuma untuk tenangin dia. Yang barusan itu asisten CEO Franco. Dia adalah asisten spesial. Ibunya pikir anaknya adalah CEO. Semuanya memang salah paham. Ibunya sangat kasihan. Hah? Dia nasibnya malang sekali. Baiklah, sekarang suruh mereka masuk. Baik. Ayo masuk. Aku jadi kaget. Aku kira kamu ini nggak setuju. Kamu yakin nggak ada masalah? Tenang, semua aman. Kalau enggak, cucuku nanti bisa nggak jadi. Kalau enggak, cucuku nanti bisa nggak jadi. Cucu? Tidak kamu. Apa kamu punya anak? 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 Bukannya anak di dalam perut Gina? Kamu, Bu, dengerin aku jelasin dulu. Aku nggak hamil. Benar. Kalau nggak percaya, ayo cek ke rumah sakit. Gak hamil. Bu, apa ibu nggak salah? Tunggu. Di hari itu kalian bilang rebut anak. Anaknya milikku. Rebut anak apa? Sebenarnya ada apa? Di kafe maksudmu? Betul, di kafe. Kalian saling berhadapan. Diskusi anak kan? Bu, kenapa ngikuti aku? Bukan. Cepat jelasin, ada apa sebenarnya ini? Bu, ibu nggak dengar semuanya. Yang hamil itu kucing. Helga kucing mereka. Lagi hamil anaknya Bonnie, kucing kita. Apa? Jadi binatang yang hamil? Iya. Oh, ternyata begitu. Habis. Cucu gak ada. Aku sekarang bukannya harus kabur? Rumah sakit. Kamu ini mau apa sih? Bu, aku temenin ibu ke rumah sakit ya. Ngapain ke sana? Pergi sendiri juga bisa. Hah? Kenapa? Cucuku itu nggak ada. Apa kamu mau kehilangan mantuku juga? Mertuamu jelas-jelas nggak suka padamu. Tikusmu minum susu kucing. Kamu ubah nasibmu sendiri. Kamu cepat buat dia terkesan sana. Aku temenin ibu dulu ke rumah sakit, nanti kesini lagi ya. Aku sudah nyerah. Waktu kamu masih kecil, nasibmu kurang baik. Kukira pas dewasa jadi pebisnis. Siapa sangka kamu hidup jadi jomblo. Cepat. Kalau sampai kehilangan mantu, aku akan marah padamu. Coki, jalan. Bu, kasih aku dompetku. Gina, bukannya aku mau mengatur hubungan kalian berdua. Aku nggak setuju. Kamu lupa pernikahan kamu sebelumnya. Keluarga mereka terlihat kaya. Aku nggak minta kamu menikahi keluarga kaya. Aku cuma berharap kamu dilindungi, punya hidup yang bahagia dan damai. Jadi lupakan saja pernikahan ini. Bu, dia cuma asisten, bukan CEO perusahaan. Lagian, dia akan memperlakukanku dengan baik. Kalau ibu nggak suka dia, aku akan campakan dia. Bu, katak 3 kaki sulit ditemukan. Pria 2 kaki nggak sedikit. Sama seperti aku, si putri cantik. Tetap butuh pangeran, bukan? Baiklah, dasar usil. Kalian bukannya ke rumah sakit? Kenapa kamu sendirian? Di mana mantuku? Gak usah ditanya, pasti ditolak. Aku bukan katak 3 kaki. Dibenci bukanlah hal yang biasa. Sekali lihat gak ada masa depan. Pulang saja sendiri. Kamu ngapain di sini? Tante, karena Tante sudah pulang, aku ingin tengok. Sudah lihat, cepat pergi. Tante, aku belum makan. Gak bisa dipercaya. Sayang banget kalau nggak direkam. Gina, kamu gak boleh kayak gitu. Bu, apa ibu tahu dia orang seperti apa? Dia cuma acting aja. Tante, tinggal tunjuk saja, nanti aku kerjakan.
Gina, cepat bantu sini. Baiklah. Cepat cek. Mau cek apa? Cek keuangan kerja baru tuh kamu mau dipecat kan? Enggak. Cepat pergi. Ngapain pergi? Baiklah, aku pergi cek. Sampai kapan sih kamu kayak gini? Tunggu. Apa? Keluarga mereka nggak tahu kalau aku CEO grup Franco. Mereka pikir aku asistennya, jangan ketahuan. Hah? Asisten? Kenapa ketawa? Cepat pergi. Dadah. Apa maumu? Jangan lupa kesepakatan dan penalti dari perjanjian. Kalau enggak, Helga aku bawa. Kamu sudah melanggar kesepakatan. Oh, Jangan cemas. Aku sudah hubungi ibumu. Baru saja aku telepon dengannya. Tapi rahasiamu nggak aku bocorin. rahasia apa? Kamu jangan nantang aku ya. Kenapa kamu tegang? Aku nggak diskriminasi kesukaanmu. Tenang saja. Sepertinya dia sensitif tentang ini. Jangan menggodanya. Ayo jalan. Ini semua tentang apa? Tahu nggak? Aku dapat gosip terbaru. Ternyata CEO dan asistennya bukan pasangan. Kamu dapat info dari mana? Infonya nggak salah kan? Salah dari mana? Asisten dia sendiri yang klarifikasi. Bukan mau. Kubur gosipnya. Kubur gosipnya. Apa kamu tahu? CEO Franco dan asistennya, mereka itu berpacaran. Apa dia suka wanita dan pria? Apa dia suka pada pria dan wanita? Gina, kenapa dengan mukamu? Besok ada tamu cari kamu di ruang CEO. Oh, kamu belum pernah ke ruangan CEO Franco? Ruangannya di lantai paling atas. Oke. Masuk. Kamu apa? Ibuku minta kamu ke rumahnya malam ini, jadi bersiaplah. Ngomong saja. Jangan dekat-dekat. Kenapa lagi kamu? Aku janji akan datang. Malam ini. Aku pergi. Ini bahaya. Harus tetap jaga jarak. Kenapa sih? Ibu, ayo masuk. Ayo. Ini... Gina, ini obat herbal yang aku siapkan. Cukup efektif. Aku cukup sehat. Gak perlu obat. Meski cucuku itu cuma salah paham, tapi sekarang aku punya kesempatan untuk menjaga badanmu. Anak bodoh, kamu juga. Aku juga. Anak bodoh, kamu juga. Aku juga. Kamu senang lihat aku sengsara ya? Benar. Kamu justru yang lebih butuh. Tubuhmu sangat lemah. Harus banyak obat untuk sembuh. Kamu bilang apa? Ini semua demi kebaikanmu. Baguslah. Ayo, ini untukmu. Bu, aku nggak butuh. Gak boleh, harus diminum. Gina, kamu juga. Biar kamu juga menderita. Ini peristiwa penting. Aku ingat, ada resep lain. Harus sampai habis ya. Harus sampai habis ya. Kamu... Bagus. Carlos, tenang saja. Malam ini kalian berdua tidur di sini. Besok aku bawa kalian ke dokter. Sekarang aku sudah siapkan kamar untuk kalian. Udah, ayo cepat. Ini kamarnya. Sudahlah, aku kenal sifat ibuku. Kamu... Tenang saja, kamu aman. Siapa tahu. Kenapa? Kamu bisa takut? Cuma satu malam, besok pagi pintu sudah dibuka. Sebenarnya dia itu orang baik.
Kamu kenapa? Nggak apa. Nggak apa gimana? Kamu kesakitan kayak gini? Ah, kamu apa? Nggak apa. Tapi nggak tahan. Aku mau mandi. Nggak nyangka, kamu bisa jaga sikap. Apa? Kamu melihat aku berbuat jahat? Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa. Hah? Jangan mendekat! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Carlos, kamu kenapa? Minggir! Cepat minggir! Ini aku, Gina. Gina? Jangan takut, aku di sini. Sebentar lagi, seseorang akan tolong kita. Gina, itu kamu. Akhirnya ketemu kamu. Ih, kamu ngapain? Aku kasih tahu, kamu sudah melanggar kontrak. Aku sudah lancang. Bodohnya. Dia nggak mungkin Ginara Hugo. Ginara anak tunggal keluarga Hugo yang berpendidikan. Dia... lupakan saja. Ginara, kamu sebenarnya ada di mana? Gina, lihat mana yang kamu suka, makan saja ya. Oke. Gawat, obatnya pasti nggak bereaksi. Ya Tuhan, kapan aku bisa gendong cucuku? Carlos, cepat makan. Setelah makan, ikut aku ketemu guru. Guru apa? Aku sudah beres. Masih ada kerjaan, sibuknya. Berangkat. Kalian? Ada apa dengan guru itu? Reaksimu berlebihan. Sudah, ayo jalan. Guru? Oh, jangan takut penyakitan hindari dokter. Bodoh sekali. Dia pasti bukan Ginara. Antar aku juga naik mobil. Dalam kontrak nggak ada kesepakatan ini. Kamu punya waktu buat ketawa. Kalau aku jadi arwah, pasti ku jenguk. Kapan kamu susul aku? Gina! Ayo masuk. Nggak mau. Ayo masuk. Masuk ke mobil. Gina, kapan kita menikah? Bagaimana kamu bisa tahu? Siapa yang bilang? Gina, kapan kita menikah? Bagaimana kamu bisa tahu? Siapa yang bilang? Berarti itu benar. Yuli nggak mungkin tahu. Dia datang buat keributan di kantorku. Ternyata nggak peduli siapa yang bilang. Itu rahasia. Nggak boleh kasih tahu siapapun. Rahasia? Nikah jadi rahasia? Sebenarnya kamu menikah sama siapa? Kamu mau antar aku ke kantor atau enggak? Aku pergi aja. Aku antar. Akan ku antar, oke? Wah, dia kan Sofian Jello. Kenapa kamu bisa dekat dia? Mantan bos. Nggak dekat. Kalian jangan asal bicara. Aku bisa lihat semua. Dia antar kamu kerja, mana mungkin gak dekat. Nggak aneh si Yuli itu buat keributan. Ternyata kejadiannya begitu. Jadi kabar pernikahan keluarga Jello dan Yuli itu benar? Nggak mungkin. Kamu nggak lihat Sofia menyukai Chenny? Gina, bantu aku dapatkan tanda tangannya ya. Oke. Semua yang kalian bilang tadi itu nggak benar. Kalian pada santai ya. Gina, ke ruanganku. Baiklah. Harimu sudah tiba. Tangani pelanggan ini. Baik. Gina, aku nggak percaya kamu bisa lepas kali ini. Pak Carlos, kamu gak guna bersikap dingin kayak gini. Kalau kamu nggak ada kerjaan, silakan ke Kutub Utara buat cuci baju. Aku cuma khawatir denganmu.
Kamu lihat Sofyan Jello itu? Ganteng, kaya, dan romantis. Apalagi? Ayo lanjut. Tunggu. Dia nggak lebih ganteng dari kamu. Kekayaan nggak sebanding denganmu. Tapi keromantisan... Pak Carlos, kau ini sudah sangat dekat. Kalau Sofyan ini bisa merebutnya darimu, muka ini akan dipermalukan. Apa maksudmu, Gak lama lagi ada kesempatan baik. Tania selalu menyulitkan pekerjaannya. Dan kalau kamu datang untuk menolongnya, kamu pasti jauh di depan Sofyan. Kamu masih saja sama kerja sampai malam. Jangan kasih aku apa-apa lagi. Makanan juga. Kita berdua nggak serasi. Kamu dan dia kenapa serasi? Kamu kerja seharian, dia sedikit pun gak bantu. Cuma aku yang boleh maki pacarku. Orang lain nggak boleh. Aku akan urus urusanku sendiri, bukan kamu yang putuskan. Selain itu, dalam hubunganku dengannya, dia yang butuh aku, bukan aku yang butuh dia. Aku juga butuh kamu. Kamu, lupakan saja. Pak Sofyan apa masih belum jelas? Kenapa masih di sini? Kamu dan Gina sudah nikah. Terus apa maumu? Enggak, dia itu bukan milikmu. Wow. Gina, coba lihat. Semua ini untukmu. Semua ini dari Sofyan. Masih bilang gak dekat sama dia. Minta orang untuk kembalikan. Ini mau dikembalikan. Sayang banget kan. Sudah. Ayo kita kerja. Sayang banget, cepet bawa pergi. Kalau di sini terus aku nggak tahan. Hebat. Aku bisa tahan ekspresiku padahal nyawaku hampir hilang. Kalian mana tahu aku nggak menderita. Carlos, kamu nggak berubah dari dulu. Hargai dirimu, Ibu Tania. Carlos, aku sudah berkali-kali mencarimu. Kamu menghindar dariku. Kenapa kamu dingin sekali padaku? Aku sudah nikah. Lupakan saja, jangan ungkit lagi. Istrimu itu Gina, bukan? Urus urusanmu sendiri. Carlos! Dan juga, aku nggak mau lihat kamu dekati ibuku lagi. Carlos, Gina itu nggak pernah tulus sama kamu. Lihat, ini dia yang sesungguhnya. Dia itu pelin-pelan. Dia nggak layak untukmu. Carlos, waktu aku tinggal di luar negeri, aku terus memikirkan kamu. Dia siluman rubah. Sofyan nggak ada kesempatan. Sekarang ada aku di sini. Tapi dia punya kesempatan, betul. Nggak salah lagi. Carlos ternyata punya rasa padaku. Gina? Carlos, aku tahu kamu masih cinta sama aku. Salah. Gimana kalau dia buat? Betul, gak ada yang kasih tahu dia. Gadis itu pasti dibuat malu dan pergi. Aku akan dapatkan malam ini. Carlos, aku tahu kamu masih cinta sama aku. Aku juga cinta kamu. Ibu Tani, ini aku. Kirim semua barang ini, kembali ke alamat ini, untuk Sofyan Jello. Semuanya? Iya, cepat. Lagian aku nggak bisa kirim kalau nanti. Baik. Sudah. Sayang banget. Biaya kirim lebih dari 200.000. Sofyan ini pengaruh yang buruk. Kenapa kamu di sini? Aku kerja di sini. Kamu lupa? Aku lupa. Canggung, juga lihat aku yang tadi. Takut apa? Cuma hilang muka, bukan hilang uang. Kenapa aku ketawa? Tania, kamu selalu dapatkan apa yang kamu mau, gak pernah gagal. Kali ini juga gak ada bedanya. Kunci mobilmu mana? Hah? Kenapa kamu mau kunci mobilku? Oh, untuk menghindari istrimu lihat kamu naik mobil mewah.
Aku ngerti kok. Ngomong kosong apa lagi? Semuanya karena kamu rubah betina. Kamu sirik ya? Semuanya karena kamu rubah betina. Kamu sudah menikah, tapi kamu masih goda Kak Sofyan. Apa kamu bisa marah-marah pakai kata yang baru? Kamu belajar bahasa dari guru olahraga. Dan juga, marah itu buat kamu cepat tua. Lihat keriputmu, masih lebih terlihat jelas dari rencana hidup. Kamu tahu dari mana aku sudah menikah? Kamu curigai aku. Orang seperti kamu pasti punya banyak musuh. Tania ya? Kamu bilang apa aja sama dia? Aku nggak bilang apa-apa. Lagian, kamu mau bilang apa lagi? Kamu lebih baik jangan cari aku lagi karena ini adalah kesempatan terakhir cari aku. Kamu rubah betina, nggak kasih kesempatan bicara. Aku peringatkan, jangan cari aku lagi. Kamu ancam aku. Aku nggak takut. Hah? Kamu jelas nggak takut. Tapi Sofyan, kamu mau apa? Kalau kamu datang ganggu aku lagi, aku bisa mengambil Sofyan. Yang pasti dia sudah ganteng, banyak uang, dan punya badan yang bagus. Dia juga baik. Alasan mana yang kamu mau? Berani kamu. Kamu kan sudah menikah. Memang kenapa kalau sudah menikah? Bisa cerai kan? Cerai? Betul, cerai dan hidup bersama dengan Sofyan. Kamu bilang apa? Aku bilang cerai dan hidup bersama Sofyan. Kamu rubah betina? Sudah aku bilang pakai kata yang baru. Kamu nggak pernah belajar ya di sekolah? Kamu apa kamu? Kalau kamu berani temui aku lagi, aku bawa Sofyan bersamaku. Kamu nggak akan bisa. Kamu kekanak-kanakan. Tapi kamu dan Sofyan sebenarnya cocok. Oh, dia sudah masuk ICU. Tapi coba-coba kasih obat ke orang lain. Biaya kirim 200.000 harus diklaim kemana? Bagi dia, buang 2 juta tinggal menutup mata. Karma. Uangku. Kenapa balik lagi? Bukannya tadi mau antar pulang seseorang? Kamu salah lihat. Hah? Berantem? Hah. Mereka berantem. Berantem? Ah. Mereka berantem. Apa? Benar-benar sudah keterlaluan. Nyonya, jangan emosi. Mana mungkin gak emosi? Gak ada cucu gak apa-apa. Tapi ada yang salah dengan Carlos. Salah? Apa bukan salah paham? Aduh, sudah pasti karena dia sudah marah sekarang. Aku sudah bilang untuk cek ke dokter. Gawat, aku harus cepat jemput Gina ke sini. Apa yang baru saja aku dengar? Kenapa buru-buru minta aku kembali? Carlos, ini salahku. Seharusnya aku nggak ninggalin kamu waktu kamu susah. Ibu Tania, jaga dirimu. Aku bukan. Kamu salahkan aku. Aku nggak salahkan kamu. Kamu dengan yang lain aku nggak marah. Ini salahku. Maafkan aku. Kamu mabuk. Carlos, kamu harus tetap cinta padaku. Gina? Gak apa, lanjutkan saja. Gina. Coki, kamu kesini. Bawa Bu Tania pergi. Dia mabuk. 10 menit. Gina. Lagi-lagi. Aku nggak mudah untuk dapatkan dia. Hei, Gina. Gina. Kemarin. Apa maumu? Pria dan wanita harus jaga jarak. Aku. Aku apa aku? Tenang saja, aku nggak akan kasih tahu ibumu. Aku percaya kamu, bukan? Kamu penyuka pria dan wanita. Uang sudah cair, mulut tertutup rapat. Aku dan Tania nggak punya hubungan apa-apa. Kamu jangan salah sangka. Aku nggak salah sangka. Hubungan kita berdua ini palsu. Kamu dekat dengan siapapun, nggak ada hubungannya denganku. Ibu Tania meski kurang baik, tapi dia cocok denganmu. Lagian, jaga Tania baik-baik. Jangan sampai nyusahin aku lagi. Dia atur orang pura-pura untuk jadi klienku. Masalah ini sudah aku selesaikan. Lain kali, aku nggak akan ampuni dia. Kamu... Bu! Bu! Gina! Gina, kamu ngapain? Aku minta bantuan. Kamu... Sini. Aduh, Gina, kamu capek ya? Istirahat dulu kalau kamu capek. Aku ini anak kandungmu. Gina, kamu jangan pusing sama anak berandal ini. Apapun yang mengganggumu, cari saja aku. Dan ibu akan bela kamu. Kamu jangan berani macam-macam. Hati-hati dengan nada bicaramu. Gina, aku tahu anak berandal ini nggak subur. Hah?
Tapi kamu jangan cemas. Kemajuan pengobatan saat ini sudah besar. Dia akan segera diobati. Kamu ini jangan menyerah ya. Bu, ibu salah paham. Aduh, aku benar-benar salah paham. Ayo sini. Aku kasih lihat, dokter ini paling pintar dan paling hebat sedunia. Spesialis kesuburan pria. Aduh. Sini. Cepatlah, tolong aku. Pelayanmu nggak punya kekuatan. Awas kamu. Aku kasih tahu, ini bukan masalah kecil. Kamu harus perhatikan ini. Ini resep rahasia. Bu, aku ini sehat. Gak ada masalah sedikit pun. Ibu jangan aneh-aneh. Aku tahu kamu ini sehat. Aku bawa. Aku pergi dulu ya. Hati-hati. Hati-hati di jalan ya. Baik. Lepas. Heran juga kenapa si gadis polos itu membenciku sampai menganggapku duri dalam daging. Aku dan dia. Gak peduli apa hubunganmu dengan dia, gak ada urusannya denganku. Kamu cukup ingat perjanjiannya saja. Duluan ya. Perjanjian? Ternyata kalian punya masalah besar. Ibu Tania. Choki. Ya Tuhan, bahkan aktor USA kalah saing sama kamu. Gina, lebih baik jangan sampai jatuh ke tanganku. Ternyata mereka ini bohong. Kucing? Aku mengerti. Binatang pun berani melawanku. Bukannya aku bilang jangan kesini lagi. Carlos, aku nemuin dia kemarin, kucing liar. Lihat, kasihan banget kan? Aku nggak begitu bisa ngerawat kucing. Apa kamu bisa? Ini bukan kucing liar. Dia pasti nyasar. Kasihan banget. Kalau kamu nggak tahu cara rawatnya, kasih aku aja. Aku pikir pemiliknya akan segera mencarinya. Dia punya majikan, tapi aku masih sendiri. Carlos. Carlos, Bu, Nona Tania, kita berdua harus bicara. Tinggalkan kita. Carlos. Tante, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Nenek lampir buat kacau rencanaku. Kenapa Gina jadi marah? Apa mungkin karena rubah betina itu? bukan. Dia itu kerja di kantormu. Iya. Apa dia selalu menyulitkan Gina? Gina pasti iri. Aku harus cari cara untuk menghibur Gina. Mantu kesayanganku, jangan sampai hancur karena ulahmu. Jadi harus gimana ya? Iri? Maksudnya cemburu kan? Oh iya, kucing, anak. Carlos, kamu hampir kehilangan istrimu. Masih bisa senyum-senyum. Aku harus gimana? Kalau dia marah, sangat menakutkan. Aku sudah muak. Rubah betina ini, dia pakai kucing untuk goda kamu. Kamu bawa kucing ini juga. Kamu gak punya muka, tapi dia punya. Hah? Kamu lagi pikirin apa sih? Istri kamu pergi dibawa orang. Oh, baiklah. Dia pasti akan gagal lagi. Aduh, kepalaku sakit banget. Harusnya lebih terlihat menyedihkan ya. Kamu ngapain kesini? Dia kangen Helga. Cari simpatiku lewat kucing. Aku dan Tania nggak punya hubungan apa-apa. Semua itu salah paham. Salah paham? Dia dan aku dulu teman sekelas. Cuma suka bantu dia saja. Teman sekelas? Rumor dan gosip yang di perusahaan itu tidak benar. Dan komen nggak masuk akal yang ibuku bilang, kamu jangan percaya. Yang mana? Komen gak masuk akal? Kamu yakin mau pura-pura bodoh? Pengganggu! Pengganggu!
Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, jangan khawatir. Kamu pura-pura. Terakhir kamu pukul aku. Kamu hebat banget. Aduh. Nggak apa-apa Gina. Mungkin dia cuma kesal. Dia sedikit marah. Aku nggak masalah. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Carlos Franco, CEO grup Franco yang hebat. Acting lemah gak berdaya. Apa kamu ini gak malu? CEO grup Franco? Carlos Franco? Gina, dengar penjelasanku. Kamu benar CEO grup Franco? Gina, aku nggak maksud sembunyikan ini darimu. Gak apa-apa. Lagian semuanya cuma pura-pura, cuma palsu. Palsu? Sudah menduga. Mana mungkin kamu nikah cepat, Gina? Gina, Cepat keluar. Yang nyuruh kamu. Kamu juga. Cepat pergi. Kamu juga pergi. Tunggu. Kucingnya. Ambil kucing kotormu. Pergi. Hei, Carlos. Sekarang gak sakit? Gak perlu ke rumah sakit? Dibanding denganmu, kesempatanku lebih banyak. Carlos, cuma kontrak kan? Kalian gak punya hubungan apapun. Pak Carlos, perusahaan-perusahaan ini yang akan kita akuisisi. Beberapa dari mereka sangat keras kepala. Masalah kecil gini nggak bisa diberesin. Apa yang kamu bisa? Gimana dengan proyek yang ini? Kamu saja yang putuskan. Kamu saja. Aku belum bilang apa-apa. Kalian berantem? Mana mungkin? Betul juga, kalian berdua nggak mungkin berantem. Tapi ku dengar dia akan segera keluar kerja. Nah, ini surat pengantarnya. Apa? Masih nggak mau ngaku. Ambil proyek ini. Kamu yakin? Kenapa? Kamu gak berani? Ini peluang besar loh. Kalau nggak berani ambil juga nggak apa-apa. Untuk orang amatir seperti kamu, proyek besar ini terlalu berat. Aku ambil. Tanya ini nggak bisa dibiarkan saja. Tapi aku lepaskan dia kali ini. Setidaknya dia masih di sini. Bagus. Senang. Santai. Aku kasih saran kamu cepat cari pacar. Nanti keburu tua. Kunciku sakit saja masih ada yang rawat. Masa kamu enggak? Ibu Tania kasih kamu kerjaan ini. Iya. Orang ini kondisinya nggak normal. Meski kamu juga orang penting, aku kasihan padamu. Hah? Kamu nggak tahu? Aduh, aku lebih kasihan padamu. Jelasin apa? Tapi kamu bahkan nggak tahu dia. Nggak seharusnya. Aku? Dia itu penggemar berat Sofian Jello tahu. Mungkin kamu pernah ketemu dia? Pasti nggak pernah. Tapi dia dari keluarga kaya yang kuat. Terkenal, tapi cari-cari kesalahan. Semoga kamu bisa bertahan. Yang penting aku bereskan kerjaanku. Apa sih selera kamu ini? Masih aja main di dunia hiburan. Semua itu orang-orang macam apa sih? Kamu harus ganti lingkungan. Kamu itu memang benar. Sebenarnya sih, aku nggak mau datang. Tapi karena kamu yang nyari aku dan ngajak aku jadi sahabatmu, ya udah aku datang. Makasih ya sudah mau datang. Aku seneng banget kok. Sama-sama. Lagian aku kan anak tertua dari keluarga Mendes. Sudah biasa punya penggemar. Tapi penggemar seperti kamu ini baru pertama kali aku lihat. Itu mana sebanding dengan dirimu. Tahan. Selama aku bisa dapatkan Gina, penghinaan ini gak ada apa-apanya. Baiklah. Jangan buatku kecewa. Tania, jangan kacaukan rencana ini. Atau ku buat kau membayarnya. Gina,
Kalau ada orang ngerjain kamu, aku akan... Beraninya permainkan posisi CEO Franco. Aku dulu bukannya sengaja. Aku juga nggak... Pak Carlos, hubungan kita cuma kerjasama saja. Jangan cemas. Aku akan hati-hati dengan kontrak kerjasamanya. Gina, kamu cemburu. Hah? Aku sudah selesai. Lakukan yang kau mau. Aku antar kamu pulang. Tania karena terjadi sesuatu saat dia tinggal di luar negeri, jadi... Hubunganmu dengannya tidak perlu kasih tahu aku. Gina, aku harus kasih kamu pelajaran. Carlos? Buka pintu dan nyalakan lampunya. Hei Carlos, kamu jangan takut. Aku di sini. Seseorang akan tolong kita. Jangan takut, aku di sini. Sebentar lagi seseorang akan tolong kita. Itu kamu, itu benar kamu. Apa itu benar kamu? Apa ini? Pintunya terbuka. Coki, tolong cek untukku. Apa Gina itu orang yang sama dengan Gina Hugo? Aku sudah temukan beberapa fakta. Ibunya Gina dulu adalah bos dari grup Hugo Chandra. Sedangkan Gina di tahun itu dia adalah anak dari konglomerat Ginara Hugo. Kalau gitu, dia yang waktu itu yang telah selamatin aku. Seharusnya betul, tapi apa? Ginara sudah dijodohkan sejak masih kecil. Kemudian keluarga Hugo itu bangkrut. Hal ini terlupakan dengan sendirinya. Itu nggak dianggap. Betul, bukan apa-apa. Cuma seorang Sofian Jello. Sofian Jello? Gak masalah, meski Sofian Jello ganteng dan seorang bintang, dengan Gina yang dari kecil sudah jadi pujaan hatinya. Mereka juga punya perjanjian pernikahan. Bahkan Gina jadi asisten untuk waktu yang lama. Sangat bagus. Ada lagi? Kemudian Nona Gina hari ini ke kantor. Sepertinya dia akan tangani pelanggan yang kejam. Dan dia... Aku memang pintar. Nona Fiona Mendes, silakan dilihat rancangan kami. Katakan kenapa aku harus memilihmu. Bajuku harus bisa menampilkan kepribadianku. Kepribadian Nona Fiona sudah sangat bagus. Baju cuma sebagai pendamping. Anggaplah kamu benar. Kalau gitu silakan dilihat. Apa ada yang kamu suka? Ini... Aku nggak suka semua. Kamu apa? Berani bantah? Gambar ulang. Sampai ada yang aku suka. Nona Fiona, bisa kamu kasih tahu seperti apa yang kamu suka? Bukannya tadi aku bilang, nggak ada yang aku suka. Apa kamu nggak ngerti? Kalau gitu... Gimana dengan yang ini? Coba lihat. Aku bilang sekali lagi, nggak ada yang aku suka. Kamu itu nggak ngerti ya? Aku sudah ngerti, Nona Fiona. Kalau kamu nggak ngerti seni, bilang aja. Desain ini cukup bagus, bahkan anak sekolah pun suka. Desain yang kamu buat ini, semuanya sampah. Kalau kamu taruh beras di atas keyboard, ayam juga lebih baik darimu. Aku nggak ngerti apa yang buat Sofian suka padamu. Punya muka biasa saja, bahkan nggak ngerti bahasa manusia. Kamu juga perempuan. Bisa-bisanya pakai kata-kata seperti itu untuk menusuk dari belakang. Kamu apa? Mukaku dari orang tuaku, tapi kepribadian itu aku buat sendiri. Jalang. Bilang sikapku jelek. Gimana denganmu? Dari kecil ibuku ajari aku harus bersikap baik. Kamu nggak punya ibu ya? Kamu nggak apa? Nona Fiona, aku rasa riasanmu kurang tebal. Mungkin aku bisa kasih bonus riasan dengan tangan. Siapa kamu? Ngapain kamu ikut campur? Nona Fiona, aku rasa cuma itu kata-kata yang harus kau tahu. Oh, pasti kamu kekasihnya. Ada hal yang kamu pasti nggak tahu. Gina punya banyak simpanan, bahkan ribuan. Dan kamu salah satunya. Asalkan dia bersedia hidup denganku, aku sudah bahagia. Tunggu.
Baju juga tergantung yang pakai. Kamu gak layak. Dan juga, apa kamu tahu arti dari tong kosong berbunyi nyaring? Kamu dasar murahan. Jalan. Tadi aktingmu bagus juga. Aku akan maafkan tentang identitasmu itu. Acting? Gak sangka CEO sepertimu punya bakat akting juga. Aku enggak. Kamu ingat nggak bahwa dulu pernah selamatkan laki-laki sambil bawa kucing? Anak laki-laki apa? Karena pelanggan ini pergi, aku akan cari yang lebih baik. Bukan karena gak suka desainku kan? Ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku. Apa dia nggak ingat? Pelanggan ini punyaku. Kamu sudah gagal. Harus mengundurkan diri. Siapa bilang aku gagal? Ini cuma pergantian pelanggan, masih bisa ikut di pekan mode. Tapi kamu? Apa maksudmu memfitnahku dengan jahat? Padahal kita di kantor yang sama. Aku hanya mengurangi kerugian perusahaan. Karena kamu punya rencana lain, semoga kamu selesai tepat waktu. Gina, kamu pejuang hebat. Kamu nggak takut hadapi pertumpahan darah. Tetap aja hidupku suram. Yang penting kamu sudah berani. Ngomong-ngomong, kamu ngapain cari masalah dengannya sekarang? Dia punya putri tertua keluarga Mendes. Apa yang akan kamu lakukan? Nggak ada. Menang kalah nggak penting. Aduh, apa yang kamu lakukan? Kerja. Masih kerja? Istrimu hampir dibawa pergi. Gak mungkin, udah putus. Bukannya kamu sudah tahu dia gadis yang saat itu menyelamatkanmu? Kenapa kamu nggak bilang kamu cinta dia? Pernikahan palsu harus dirubah jadi asli. Tapi dia nggak ingat. Dia nggak pernah ingat kalau pernah tolong aku. Memangnya itu penting? Kamu harus kejar dia. Aku kasih tahu. Tapi Angelo itu, dia itu jadi lebih gencar. Sofian! Kirim makanan yang mahal-mahal. Bawa juga bunga dari negara lain. Semua harus mahal. Kirim setiap jam sekali. Apa? Tiap jam sekali? Apa aku harus pulang pergi? Atau aku bisa simpan saja di bawah tangga? Cepat pergi, tunggu aku di sana. Selesai ini aku ke sana. Sofian, apapun yang kamu lakukan, Gina nggak akan suka kamu. Mulai sekarang kamu nggak usah campuri urusanku. Jangan ganggu Gina. Ini antara aku dan dia. Aku nggak peduli. Aku akan habisi dia. Kamu terserah kamu, tapi aku akan lindungi dia. Sofian, kamu akan menyesal. Kamu itu emang gak berguna. Sampai sekarang masih gagal habisi Gina. Awas aja kalau kamu sampai gak ada kemajuan. Lihat aja, aku akan beberkan semua yang kamu lakuin. Lihat saja nanti. Gina, aku akan buat perhitungan. Sebar infonya. Aku akan hancurkan hidup Gina. Pekan mode nasional mengejutkan dunia. Nama Chandy sudah menjadi populer. Yang perlu diperhatikan, putri tertua keluarga Mendes pakaiannya terlalu kebaratan, banyak yang mengkritik. Nona Chandy memang paling hebat. Nona Chandy kalahkan pesaing hanya dengan satu tembakan. Luar biasa. Ternyata dewa besar ada di sebelahku. Lihat hasil desain kita sendiri dipajang, rasanya hati ini senang. Ini lebih dari sekedar senang, tapi super senang. Manajer desain, bahkan gak ada orang yang mau memaki. Sedih sekali. Jangan cerita sebagus ini, kenapa nggak dibagikan? Nanti perusahaan pasti kasih kamu bonus. Lihat matamu itu, terlihat bahagia. Ibu Chenny yang hebat ada di sebelahku. Senangnya. Oke, ayo kerja. Jangan sombong. Yang penting hati senang, ya kan? Gina, ada orang yang bilang kamu plagiat. Bahkan orang itu pasang desainnya. Bentukannya hampir sama dengan punyamu. Kenapa bisa? Ini hasil kerjaku. Iya, aku lihat kamu kerjakan di setiap garisnya. Tapi kenapa bisa bocor keluar? Gak mungkin, gak bisa. Haters ini harus aku lawan. Sekarang ada perubahan dalam struktur perusahaan. Gina, karena diduga plagiat dan merusak nama perusahaan, kamu dipecat. Kamu dipecat. Kenapa? Karena aku manajernya dan kamu pegawainya. Gina, kita jangan menyerah. Ayo pergi, kita pergi sekarang. Kalau dia nggak butuh kita, ayo kita cari tempat lain. Ayo, kita pergi. Cepat beritakan, grup Franco sudah pecat Gina, karyawan yang melakukan plagiat, dan berikan klarifikasi. Coba deh kamu cubit aku. Ini mimpi bukan? Ini mimpi bukan. Tadi kamu hebat. Hebat dari mana? Sudahlah, nyesal juga nggak guna. Jangan cemas. Coba bilang,
Kamu punya rencana besar untuk balas dia kan? Apa yang kamu pikir? Guruku Bu Jenny, Aku mau menempel denganmu. Baiklah, ayo pergi. Apa? Mereka semua sudah pergi, ini sudah terlambat. Cepat kau gali, aku mau bukti. Apa? Siapa yang berani rundung mantuku? Siapa yang sebar berita palsu? Aku lindungi mereka. Tante, Gina, apa dia benar mantumu? Sepertinya bukan. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Pernikahan mereka palsu. Anak palsu. Hubungan mereka juga palsu. Apa? Coki! Coki! Gina, jangan cemas. Kita punya kejutan lain untukmu. Ibu nggak apa-apa. Anak berandal, berani kau bohongi aku. Keluar! Ibu, jangan marah. Aku keluar. Tante, aku pergi lihat dia. Jangan marah. Carlos, jangan cemas. Ibumu cuma sementara marahnya. Tania, kamu pergi sekarang. Aku nggak mau lihat kamu lagi tentang pekerjaanmu. Cari saja di tempat lain. Carlos, apa maksudmu? Apa maksudku? Masih belum jelas juga. Ini terakhir kali kamu tunjukkan wajahmu. Kalau enggak, hal yang kamu lakukan di luar negeri akan tersebar. Kamu sudah tahu? Heh, Maafkan aku. Kalian lanjutkan. Gina, ini nggak seperti yang kamu kira. Memang apa yang aku pikir? Carlos, dia menamparku. Tamparan itu balasan kecil untuk masalah yang kamu buat. Aku perhitungkan semuanya. Kamu nggak perlu sebarin apa-apa. Kamu tahu kita berdua nikah palsu? Dia bukan urusan. Gina, aku dan dia nggak ada hubungan apa-apa. Di hatiku cuma ada kamu. Carlos, Apa kamu dengar? Gak apa. Gadis muka tebal, ngapain masih di sini? apa ini mulut seorang wanita? Aku belum cukup perhitungan denganmu, tapi sudah marah. Gak apa. Hal yang membuatmu emosi itu baru permulaan. Kamu pasti menyesal. Kamu jangan pura-pura. Jangan pergi. Tunggu aku. Lepaskan aku. Perjanjian ini kamu yang bocorkan. Kasih uangnya. Kamu gak perlu bayar penalti. Perjanjiannya diberhentikan. Dan anak Helga untukku. Gimana denganku? Apa maksudmu? Kamu dan aku gak ada hubungan. Apa? Dia ternyata Ginara. Aku benar-benar gak nyangka. Kamu gak boleh pergi. Waktu keluarganya diserang, aku gak ada untuknya. Jadi aku gak mungkin diam saja. Saat itu keluarga Hugo secara mendadak mengalami kesulitan dan tiba-tiba bangkrut. Sofian, kamu itu artis. Kamu itu gak boleh punya skandal lain. Gak, dia butuh aku. Dia gak butuh. Gak mungkin. Dia ada di sisiku selama ini. Kenapa aku gak sadar? Kenapa? Karena dia gak suka kamu. Bahkan dia gak mau di deket kamu lagi. Gak mungkin. Apanya yang gak mungkin? Tahun itu, ayahnya kecelakaan mobil. Orang pertama yang manfaatkan dia adalah keluargamu sendiri. Dia gak mungkin bisa suka sama kamu. Gak mungkin. Pasti kamu. Pasti kamu dibalik semua ini yang bocorin identitasnya. Kamu yang memberitakan di media kan? Betul. Itu aku. Aku gak bisa lihat dia senang. Aku gak mau lihat kamu bahagia dengannya. Aku mau balasan untuknya. Kenapa? Kamu tampar aku. Akhirnya aku tampar wanita. Berita plagiat desain baru terkini terungkap oleh Chenny yang identitas putri dari keluarga Hugo yang bangkrut. Ayahnya sengaja bangkrut dan anaknya Gina. plagiat. Coba lihat berita di media. Silakan duduk. Mau teh? Kenapa kamu begitu tenang? Semua orang sedang menghujatmu. Menurutmu, kita bisa apa? Aku marah balik semua komen. Halo semua, aku Carlos, CEO dari Grup Franco. Jadi yang kalian bicarakan adalah karyawan dari Grup Franco bernama Gina. Dia sedang cuti, bukan dipecat seperti yang orang bicarakan. Gina, Dan Grup Hugo bukan bangkrut karena kesengajaan. ada apa lagi aku nggak tahu? Tim kuasa hukum kami akan segera bertindak. Gina, Lydia, tolong keluar sebentar. Aku harus bicara dengan Gina. Baik. Gina, Untuk hindari keterlibatanmu, sebaiknya kita jaga jarak. Gina, aku. Ibumu. Ayo.
Pasti karena berita di online dan pernikahan palsu. Juga tentang plagiat dan fakta kamu Gina dan Hugo terjadi bersamaan. Kalau enggak, kamu bilang aja kalau itu semua salahku. Gak bisa. Kamu bilang saja aku ancaman kamu. Atau kamu masih nangis saja. Ibuku hatinya lembut, kamu pasti akan aman. Sudah beres? Kalau enggak kamu tunggu aja. Aku yang pergi. Mau pergi nggak? Sudah aku aja yang pergi. Tante, tentang pernikahan palsu itu, Anakku selalu buat kacau. Bisa dimengerti kalau kamu gak suka dia. Sayang banget. Aku gak pernah punya mantu. Salahku. tentang plagiat. Orang-orang yang serang Gina, kenapa masih belum dibereskan? Kamu kenapa lama banget kerjanya? Sudah dibereskan. Ayahku. Kamu itu kasihan banget, Gina. Kalau saja aku tahu lebih awal, bilang saja mau apa atau mau bangun ulang keluarga Hugo. Hah? Tante, kamu harus istirahat. Pernikahan kalian sebelumnya itu palsu. Bagus, kita buat yang asli sekarang. Aku nggak mau nyesel lagi nggak hadir waktu kalian nikah. Sekarang aku ingin lihat kalian. Ini hubungan kita cuma salah paham. Sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa. Semuanya salah paham. Kamu berandalan. Kamu nggak mau punya istri kayak dia. Mau bikin aku marah ya? Ibu, kenapa aku yang salah? Kamu merasa diri kamu baik, tapi belum tentu baik untuk Gina. Bukan karena ini. Masih ada hal lainnya. Sudah, nggak tertolong lagi. Yang kamu lakukan cuma di rumah dan di kantor. Apa kau mau tunggu pencuri masuk dan ambil cintamu? Ya Tuhan, ya Tuhan. Bu, jangan pura-pura lagi. Dokter kan udah bilang, ibu sangat sehat. Gina, kamu lihat, bahkan dia nuduh aku. Tante, pura-pura sakit sebenarnya nggak baik. Coki akan jemput nanti. Cepat. Sepertinya masih ada harapan. Aku harus cari cara untuk mereka dan juga anak berandal itu. Gak ganteng, gak bisa apa-apa, bahkan ambil hati wanita pun gak bisa. Dia gak bisa punya pacar. Kamu ngapain? Kontraknya sudah nggak berlaku. Mulai sekarang, kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Kita beda jalan. Gak mau. Aku gak terima. Aku suka kamu. Kamu... Aku tahu kamu gak ingat, tapi aku ingat. Aku ingat cahaya di hari itu. Senyummu. Kamu bilang padaku, jangan takut. Aku di sini. Seseorang akan selamatkan kita. Hah? Tania dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Karena hatiku hanya ada untukmu. Jadi aku gak mau sama dia. Karena Tania sudah nikah di luar negeri, tapi kemudian cerai. Aku merasa kasihan, jadi kamu biarkan dia rudung aku. Aku sudah pecat dia. Dan hal yang dia sebarkan tentang plagiat sudah aku bereskan. Jadi kamu benar suka aku? Ya. Kamu? Kamu ini muka standar, tinggi juga standar, semuanya biasa aja. Padaku juga biasa-biasa aja. Aku pertimbangkan dulu. Sampai kapan kamu pertimbangkan? Aku pertimbangkan dengan matang. Pertimbangkan apa lagi? Apa mungkin karena si Sofian itu lagi? Ku beritahu ya, perjodohan kalian gak berlaku. Kenapa kamu bisa tahu tentang perjodohan itu? Aku... Apa? Bu. Ibu. Gina, sayangku Gina. Kamu sudah lunasi mereka. Kenapa mereka seperti ini pada kita? Bu, tenang aja. Semuanya udah berakhir. Tenang aja. Gina. Jangan ganggu aku. Kamu pergi. Gina, kamu mau menyerah padaku? Ayah, lepaskan aku. Aku mencari Gina. Aku sudah menemukannya. Dia Ginara. Berandal, diam di rumah ini. Jangan pergi kemana-mana. Apa semua yang kamu bilang itu benar? Waktu ayahnya Gina meninggal, kamu yang menendangnya kan? Aku yang menendang dia. Omong kosong. Pernikahanmu sudah diatur. Bersiaplah untuk segera menikah. Gak mau, aku mencari Gina. Aku gak nyangka. Setelah bertahun-tahun, dia masih saja menghantuiku. Dia lagi. Rasanya kafe ini dikutuk.
Nona Gina, silakan duduk. Pak Herman selalu sibuk. Apa yang membuatmu datang ke sini? Cek ini berisi 10 miliar. Silakan pergi, dan aku akan tarik semua berita buruk tentang kamu. Selain itu, aku menemukan orang ini, dan aku bantu kamu menyelesaikannya. 10 miliar? Pak Sofyan benar-benar orang dermawan. Sama seperti grup Hugo, menerima uang darimu. Meninggalnya ayahmu itu karena kecelakaan mobil. Kecelakaan itu nggak ada hubungannya denganku. Sungguh? Sungguh? Aku berani jamin, karena saat itu aku menyelidikinya. Meninggalnya ayahmu itu sungguh karena kecelakaan. Ayahku nggak ada karena kecelakaan. Tapi justru kamu, Paman Walter, sahabat terbaik ayahku yang malah menendang saat seseorang jatuh dan menjadi penyebab kehancuran keluarga Hugo. Di dalam bisnis nggak ada yang namanya perasaan, semuanya tentang uang. Salahkan saja ayahmu, karena nggak sanggup memiliki anak yang baik. Cuma punya anak bodoh sepertimu. Apa yang bisa kamu buat dan apa yang bisa kamu kerjakan? Jadi kamu nggak takut kalau kebenarannya terungkap? Ini pesanan Anda dari Pak James dan juga hutang pada grup Hugo. Gak mungkin. Gak mungkin kamu punya bukti ini. Kenapa enggak? Kamu begitu percaya diri sudah membersihkan semua bukti. Semua bukti pada saat itu sudah musnah. Kamu bisa apa? Ini dia buktinya. Rekaman ini semuanya cuma spekulasi saja. Jadi apa rencanamu? Rekaman ini nggak bisa disentuh kamu, tapi media suka hal seperti ini. Pak Walter, menurutmu kalau aku kasih ke media, bakal gimana? Apa yang sebenarnya kamu mau? Bukan apa-apa, cuma minta kesepakatan. Jadi 10 miliar itu kamu sepertinya nggak tertarik sama sekali. Selain syarat itu, aku juga minta jangan ganggu ibuku lagi. Baik. Aku juga minta untuk terus mendukung mimpi-mimpinya Sofyan. Kamu jangan campuri urusan pribadiku. Kamu jangan campuri urusan pribadiku. Kamu gak setuju? Aku cuma punya satu anak, yaitu Sofyan. Aku mau dia ambil alih bisnis keluargaku. Kamu jangan campuri urusan keluargaku. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku janji jauhi dia dan gak akan cari dia. Baik. Aku juga janji untuk 5 tahun ke depan aku gak akan paksa anakku. Baik. Berhasil. Ini kesepakatan yang bagus. Kenapa nggak ambil bagian? Sayang banget 10 miliar itu. Sofyan, kamu hutang padaku. Sudah lihat belum? Dia mundur. Mundur apanya? Dia itu dipecat tahu. Dia nggak cuma terlalu mengagumi budaya asing aja, dia juga memfitnah orang yang senegara dan menuduh Cheney melakukan plagiat. Ibu Cheney dengan cepat dan tiba-tiba menampar dan langsung membalikkan keadaan. Dengar-dengar, dia kabur dari luar negeri membawa dompet suaminya. Di luar sana ada sekelompok orang yang mencarinya. Tangkap saja. Gina, kamu nggak akan aku lepaskan. Yuli, kita buat pertukaran. Aku nggak buat kesepakatan sama pencuri. Kamu keluar negeri dan menipu suamimu. Benar-benar nggak punya muka. Jangan pernah telepon aku lagi. Kurang ajar! Tania, di luar ada polisi. Mereka bilang kamu terduga penipuan. Lihat apa? Aku kasih tahu. Aku bantuin kamu karena dia juga manfaatin aku dan juga membodohi aku, bukan karena kamu. Kita ini masih saingan. Oke. Nggak ada hubungannya denganku. Betul. Kak Sofyan adalah milikku. Kita berdua akan segera menikah. Oke. Dia milikmu. Kenapa ketawa? Aku kasih tahu ya, aku itu nggak akan ngundang kamu. Jangan coba rusak acaraku. Kalau mau coba boleh saja. Kamu, Cuma cek, dirundung lagi ya. siapa juga yang bisa rundung dia? Bener juga, Gina itu wanita bermoral dan berpendidikan. Kamu buat... Bukan. Kalian pura-pura kan? Sekarang sungguhan. Jadi tolong dijaga Sofyan itu ya. Jangan cemas, jangan berkeliaran saja. Kamu jawab jujur, apa yang kamu lihat dari dia? Dia itu juga nggak seganteng Kak Sofyan. Dia juga nggak sepinter Kak Sofyan kok. Matanya juga buta. Aku kasih tahu. Aku punya penglihatan yang bagus. Matamu yang bermasalah. Belum dewasa. Sofyan bilang padaku, kalau kamu nggak segera menemui dia akan datang kemari mencariku. Heh, beraninya kamu?
Sofian, Kak Sofian, Kak Sofian. Menurutmu kenapa aku punya ayah seperti dia? Gina. Kak Sofian, Gina sama sekali gak suka sama kamu. Dia sudah punya yang dia suka. Kamu cuma dianggap adiknya. Kamu bohong. Aku ini gak bohong. Apa hatimu sudah buta? Betul. Dia gak suka aku. Selama ini kenapa dia gak kenal aku? Iya, gak ada yang suka aku. Ibu kandungku meninggal. Ibu diriku benci aku. Ayahku benci aku. Di dunia ini gak ada yang suka sama aku. Enggak, kamu masih punya aku. Menurutmu, apa mereka akan hidup bahagia? Kamu jalan saja belum benar, tapi mau menolong orang buta. Kamu sudah bebas, kenapa nggak mikirin tentang kita? Kamu harus berhenti belajar kata bijak dari ibumu. Apa yang perlu kita pikirkan di antara Misalkan kita? tentang pernikahan, tentang anak. Anak? Iya, anak Helga mereka semakin besar. Aku bahkan nggak punya anak, aku ngambil kalah dari dia. Kamu kekanak-kanakan. Wah, itu bagus. Cepat kamu siapkan semua dan surat nikahnya sampai pestanya. Aku juga mau terlibat. Hah? Sebelumnya aku sangat sedih. Sekarang nggak apa-apa, sempurna. Aku bisa menjadi saksi cinta mereka. Paling penting, pernikahan palsu mereka sekarang jadi nyata. Itu artinya tubuh anakku baik-baik saja. Memang hubungannya apa coba? Itu artinya nggak lama lagi aku akan gendong cucu. Dari dulu nggak ada yang mau sama anakku, akhirnya sekarang ada yang mau. Terima kasih Tuhan. Itu... Apa yang kamu tunggu? Oh, Cepat pergi dan siapkan. Oh iya, kamar pengantin dan kamar anak harus didekor. Semuanya harus bagus. sebelumnya salah paham. Bukannya terlalu cepat. Terlalu cepat apanya? Cepat pergi. Baik. Itu juga, jangan lupa suplemen. Lebih banyak lebih bagus. Ayo ke sini. Coba lihat. Semua tempat ini nggak ada yang aku suka. Memang kenapa? Kita bisa pakai kantor bukan? Nggak bisa. Kuda yang baik nggak makan rumput yang sudah dimakan. Baiklah, nggak makan rumput kalau makan aku gimana? Mau apa? Aku harus kerja. Jangan ganggu aku kerja. Kerja apa lebih penting daripada aku? Halo? Ada masalah apa? Aku sibuk. Kamu sudah jadi bos, sibuk apa? Nona, kamu pikir jadi bos itu cuma duduk dan minum teh? Kenapa teriak? Apa aku ganggu waktu berduaan? Berhenti bicara omong kosong, oke? Nanti kita bisa nggak? Nanti jangan ketemu di kafe ini lagi. Kenapa? Di sini cukup bagus. Kamu bodoh. Kamu lupa sama yang terjadi di sini. Diam. Kalau kamu nggak bawa 10 miliar, jangan cari aku lagi. Pergi. Kejadian lalu jangan diungkit, oke? Benar juga, lain kali ganti tempat deh. Ada apa? Aku lagi sibuk. Pesta pernikahanku, kamu datang ya? Wah, jadi undang aku? Kenapa nggak aku undang? Pemenang utamanya adalah aku. Hasil akhirnya tetap aku yang akan menikah dengan Kak Sofian. Dan kamu cuma pecundang. Kenapa nggak aku undang? Kenapa? Kamu nggak takut aku buat kacau? Kamu berani? Aku kasih tahu ya, kamu itu nggak akan bisa berhasil. Oke, aku cuma bercanda. Kenapa nggak bisa diajak bercanda? Kamu dan Carlos memang serasi. Sedikit kerugian pun nggak mau terima. Sama-sama. Setelah menikah, Kak Sofian akan bergabung dengan perusahaan. Sedangkan aku berhenti di industri seni. Mulai sekarang kamu jangan ganggu kami. Mana mungkin? Hidup akan sangat bosan tanpa orang selucu kamu. Kamu gila. Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku? Baru saja ketemu Yuli. Dia minta aku untuk kasih kamu ini. Sofian, dia akhirnya tetap kerja untuk grup Jello. Nggak cuma itu, dia kirim pemberitahuan. Selama ada orang yang pernah kerja di grup Hugo dan juga di grup Jello, gajinya akan dinaikkan. Sudahlah, jangan dipikirkan. Mereka berdua akhirnya menikah. Bagus, mereka berdua bisa saling menyiksa tanpa gangguan orang lain. Apa kamu cemburu? Aku bisa terus anggap dia adikku. Adik apanya? Mertuaku nggak melahirkan adik ipar seperti dia. Kita masih belum menikah. Tolong panggil ibuku tante.
Kamu nggak mau nikah sama aku? Aku nggak lihat apa-apa. Sebaiknya ini hal yang penting. Nyonya akan segera datang. Dia mau bawa kalian coba baju pengantin dan bawa kalian untuk berfoto. Aku hanya kasih tahu kalian. Oke, selesai. Silakan dilanjutkan. Shh, jangan berisik. Ayo, cepat lari. Gimana sama ibumu? Apa kamu mau jadi boneka dia dan pakai gaun? Yang kamu bilang itu, tapi kalau kamu buat marah ibumu, masalah gilanya bisa kambuh. Apa? Dia gila. Hah? Kamu nggak tahu? Hah? Kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Kapan dia sakit? Waktu ibuku dirawat, dokter kepala bawa hasil psikologis untuknya. Hah? Oke, terima kasih dokter. Aku akan berkunjung. Sampai jumpa. Apa yang dokter bilang? Kamu ini, dokter itu lagi buru-buru dan mengambil laporan yang salah. Ibuku nggak gila. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Ibumu memberiku cek 1 miliar. Terus? Aku kira ibumu itu gila. Jadi aku buang ke tong sampah. Hah? Menurutmu, kalau aku cairin cek itu, aku jadi miliuner? Aku buka studioku sendiri, mencapai puncak kehidupan. Nggak butuh kamu lagi. Hah? Menurutmu, ideku bagus nggak? Idemu itu sangat buruk. Apa kamu punya ide yang lain? Jangan mikir yang lain. Kamu mau apa? Ikut aku. Ayo kita buat surat nikah yang asli. Gina, ibu sudah siapkan banyak gaun dan perhiasan. Di mana Gina? Tadi dia perasaan di sini. Cari dia sekarang. Oh, oke. Tempat yang biasa dia datangi nggak ada. Tempat yang nggak biasa dia datangi, dia baru ada. Terus kenapa masih di sini? Cepatlah bawa dia ke sini. Tadi Pak Carlos pasang status di media sosial. Apa isinya? Mereka saat ini sudah punya surat nikah. Apa? Aku telat lagi. Enggak. Ini enggak terhitung. Ini pasti ulah Carlos, anak berandal yang bawa Gina. Aku harus cari dia. Nona Gina beri petunjuknya di kemudian hari. Sama-sama. Apakah ini bisa dianggap kita sudah menikah? Kalau ibumu tahu, apakah dia akan marah kepada kita? Sudah terlambat. Jangan cemas. Pokoknya nanti aku bilang kalau kamu yang membujukku. Ibu kamu sangat menyukaiku. Pasti dia akan merasa aku yang dirugikan. Aku akan bilang ke ibu mertuaku kalau kau menindasku. Pak Carlos, apa kita perlu saling menyakiti seperti ini? Kita akan bersama seumur hidup. Ayo. Enak gak? Enak. Aku pergi beliin kamu jus. Terima kasih suamiku. Kamu ini sibuk ini buat apa? Ditunda dulu emang gak bisa? Jangan cemas, aku gak capek. Gak boleh, Carlos. Kamu harusnya di kantor. Kamu mau apa? Kamu sibuk apa? Gak sibuk? Benar? Benar. Kenapa peduliin? Istriku lebih penting. Halo? Coki, Pak Sofyan sudah datang. Suruh dia masuk. Kenapa aku yang selalu susah? Namaku Sen Franco, panggilanku Sen. Umurku 6 tahun. Ibuku bilang, waktu aku lahir, ayahku sangat senang sekali. Siapa bilang? Jelas aku yang paling senang. Ayo kita lihat ibumu sudah selesai kerja atau belum. Ayo kita makan dulu. Ini nenekku. Dia suka membelikanku banyak barang. Sayang, kamu suka main ski. Nenek akan belikan kamu resort ski ya. Ini ibuku. Dia namanya Gina. Studio kerjanya baru saja memenangkan penghargaan. Dia adalah desainer busana tradisional Tiongkok yang paling hebat di dalam negeri. Ibu sedang sibuk, pergi main dengan ayah. Ini ayahku. Dia kerjanya ya ini. Yang pasti ayahku luar biasa. Teman-teman lain nggak boleh bebas nonton TV. Tapi kamu juga nggak boleh cari nenek. Jangan ganggu ibu dan ayah. Aku setiap akhir minggu habisin waktu dengan nenek. Ayah bilang kita harus hargai yang lebih tua.
Jadi aku akan bermain dengan nenek. Aku juga punya paman Coki. Hai. Tapi dia selalu sibuk. Aku jarang ketemu sama dia. Ayo gerakin kakimu. Gerakin apa? Kamu yang jalannya buru-buru. Kenapa? Kamu buru-buru ya mau lihat kesayanganmu? Mas depan. Kak Sofian, tunggu aku. Aku salah. Yeay.